Pendapat hukum advokat Bung Raja tentang dugaan debt collector menarik kendaraan secara paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Banyak yang mengirimkan pesan kepada saya bertanya tentang viralnya yang diduga sebagai oknum debt collector diduga membentak anggota kepolisian, kemudian diduga melakukan penarikan kendaraan secara paksa. Nah, rekan-rekan semua bertanya bagaimana pendapat hukum advokat Bung Raja tentang peristiwa ini. Baik, saya akan jawab di begini rekan-rekan. Putusan MK nomor 18 tahun 2019 berbunyi, eksekutorial tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa adanya penetapan pengadilan. Udah jelas ini. Saya ulangi. Putusan MK nomor 18 tahun 2019, eksekutorial tidak dapat dilakukan serta-merta tanpa adanya penetapan pengadilan. Lain hal apabila debitur bersedia menyerahkan secara sukarela. Ya. Dalam hal ini saya pernah memenangkan debitur atau konsumen melawan perusahaan leasing. Saya pernah memenangkannya dan berhasil menang. Itu terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Nah, pendapat hukum saya, oknum debt collector tersebut tidak dapat serta-merta melakukan penarikan unit kendaraan yang nunggak cicilan jika debitur tidak bersedia menyerahkan secara sukarela. Artinya di sini dalam hal ini perusahaan harus memohon penetapan pengadilan untuk dapat melakukan eksekusi. Lalu bagaimana dengan oknum-oknum yang diduga telah berbuat kasar, memaksa menarik kendaraan tersebut? Nah, ini dapat dijerat dengan pasal 368 ayat 1 dan atau 365 ayat 1. Jadi, debitur yang keberatan dapat membuat laporan ke kepolisian dengan pasal yang saya sebutkan tadi. Nah, kemudian mengenai anggota polisi yang mencoba mediasi untuk mengajak ke polsek tapi dibentak dan oknum debt collector tersebut mengatakan tidak ada urusan polsek. Nah, ini beda lagi case-nya. Di sini terlihat beberapa oknum yang diduga sebagai debt collector tersebut tidak menghargai aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Untuk case tersebut, saya memohon kepada Pak Jenderal Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya, saya ingin memohon agar perlindungan terhadap anggota Bapak dan kepada masyarakat dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Karena saya mendapatkan informasi anggota kepolisian tersebut berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Izin Jenderal, saya pernah bertemu dengan Jenderal di Hotel Sultan, waktu itu menghadiri acara dari Pak Hendrioso Diningrat. Jenderal, saya memohon sebagai masyarakat dan sebagai penegak hukum yang mandiri, sebagai advokat, kepolisian tidak boleh kalah dengan preman. Kepolisian tidak boleh kalah dengan preman. Tindak tegas Jenderal, tindak tegas agar
marwah polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat terwujud agar menjadi pelajaran. Tidak ada lagi oknum yang diduga sebagai preman ataupun diduga sebagai debt collector berbuat sewenang-wenang terhadap aparat kepolisian dan masyarakat. Banyak pasal yang dapat menjerat oknum-oknum tersebut, Jenderal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, Advokat Bung Raja.